Shalom teman-teman mahasiswa dan penonton dari channel saya. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai internal control dan cost framework dengan judul pengendalian internal yang efektif. Apa tujuan utama pengendalian internal yang efektif sehingga kita melakukan pengendalian internal? Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menyediakan manajemen dengan jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut kontrol. Secara kolektif disebut pengendalian internal entitas. Jadi manajemen melakukan pengendalian terhadap operasional perusahaan. Nah, ini sering disebut dengan controlling. Manajemen biasanya memiliki 3 tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu keandalan pelaporan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Keandalan pelaporan. Tujuan ini berkaitan dengan keuangan internal dan eksternal pelaporan serta pelaporan non-finansial. Manajemen memiliki hukum dan profesional tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi disajikan secara wajar dan sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. Jadi dengan adanya pengendalian yang efektif, dalam pelaporan keuangan pun lebih tertata rapi atau lebih handal. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasional. Controlling yang dilakukan dalam perusahaan untuk mendorong pengguna sumber daya yang efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pada Section 404 mengharuskan manajemen semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sebagai tambahan, dalam ketentuan hukum pasal 4, Section 404, organisasi publik dan non-publik dan organisasi nirlaba diharuskan untuk mengikuti banyak hukum dan peraturan. Jadi peraturan ini juga ada yang terlibat langsung terhadap akuntansi atau terikat erat terhadap akuntansi, ada juga yang tidak. Jadi yang tidak seperti peraturan perlindungan lingkungan, nah itu tidak terikat langsung terhadap akuntansi. Yang terikat langsung terhadap akuntansi yaitu hukum atau peraturan mengenai pajak penghasilan dan juga ketentuan hukum atas anti penipuan. Nah, jadi manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Jadi manajemen melakukan sistem pengendalian internal itu yang mereka ambil adalah ketiga tujuan tadi. Fokus auditor baik dalam mengaudit laporan keuangan dan mengaudit pengendalian internal adalah pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan, ditambah dengan itu kontrol dan operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang secara material dapat mempengaruhi pelaporan keuangan. Jadi sebagai auditor kita dapat melihat ketiga tujuan ini untuk melihat bagaimana hasil daripada laporan keuangan tersebut. Nah, tahap melakukan pengauditan. Jadi di materi ini saya akan mengulas bagaimana seorang auditor untuk melakukan pengauditan. Jadi yang pertama lakukan yaitu terima klien dan lakukan perencanaan audit awal, pahami klien bisnis dan industri, tetapkan penilaian awal dari materialitas dan materialitas kinerja, lakukan pendahuluan prosedur analitis, identifikasi risiko yang signifikan karena penipuan atau kesalahan, kaji risiko bawaan, dan ini yang saya beri warna merah yaitu
pahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Lalu selesaikan audit keseluruhan strategi dan rencana audit. Jadi perlu kita tahu bahwa sangat berperan yaitu sebelum kita menyelesaikan audit kita yaitu memahami atau pahami pengendalian internal. Jadi dengan kita memahami bagaimana pengendalian internal pada perusahaan, kita akan tahu di bagaimana apakah kinerja daripada perusahaan ini benar-benar wajar atau tidak. Nah, itu dia. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.